Prinsip yang utama di dalam supply chain management adalah integrasi dan kolaborasi ya. Apa itu koordinasi di dalam supply chain ya? Secara sederhana, koordinasi di sini adalah bahwa pada setiap level atau tingkatan ya, tahapan di dalam supply chain itu ada kegiatan bersama ya, ada aksi bersama ya, yang tujuannya adalah biasanya untuk menghasilkan total profit dari supply chain yang lebih besar ya. Jadi ada kerjasama lah ya. Nah itu dari mulai apa aja tahapannya, dari mulai perencanaan, planningnya gitu ya, ada kerjasama dari sisi planning apa tuh, misalnya perencanaan tentang jumlah barang yang diproduksi ya, permintaannya, ada forecasting permintaannya, berapa banyak nih permintaan yang kita bisa ramalkan di forecast ya, sehingga nanti kemudian akan mempengaruhi keputusan dari setiap anggota supply chain ya. Si supplier dia akan memutuskan berapa banyak yang harus dia supply, si manufacturer pun dia akan memutuskan berapa banyak yang harus dia produksi, apakah capacity-nya memungkinkan atau tidak kapasitasnya ya, atau juga si distributor pun sama ya, berapa banyak armada yang harus dia siapkan ya. Begitu juga dengan wholesaler, kemudian retailer juga sama ya. Nah jadi di situ pasti di dalam kerjasama tersebut ya, koordinasi tersebut akan terjadi sharing informasi ya, pertukaran informasi ya, kemudian bisa dilakukan meeting ya, pertemuan dari semua anggota supply chain membahas tentang misalnya contoh permintaan saja ya, jumlah permintaan itu berapa sih gitu untuk tahun depan misalnya gitu ya. Ketika sudah bicara tentang permintaan, maka nanti akan berefek kepada yang lain ya, ke semuanya. Nah, jadi tujuannya apa nih? Kenapa harus dikoordinasikan ya? Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan profit yang lebih besar ya enggak? Kalau misalnya kita memproduksi di atas jumlah permintaan ya dari yang kita perkirakan, maka akan terjadi overstock ya enggak? Overstock ini akan memakan biaya juga dan bisa menghabiskan modal. Intinya apa? Profitnya akan turun ya, bahkan bisa menciptakan loss, kerugian. Nah, kemudian kalau kita memproduksi di bawah permintaan, maka akan terjadi stock out ya enggak? Stock out itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kekecewaan dari market, dari customer, mungkin mereka bisa shifting, pindah ke produk substitute ya, pengganti gitu, ke pesaing gitu. Nah bisa juga ya stock out ini mengakibatkan apa? Kerugian dari sisi apa? Dari sisi ya kita mungkin inventory ada sebetulnya bahan baku material, raw material ya untuk memproduksi, tapi diem ya enggak? Dia kan ada logistik cost yang harus dibayar ya enggak? Jadi profit kita pun akan turun kalau kita mengalami stock out ya. Jadi kita memproduksi di bawah level permintaan. Dengan koordinasi di dalam supply chain, maka setiap tahapan ya, atau setiap anggota supply chain akan mempertimbangkan ya. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh setiap anggota supply chain itu akan mempertimbangkan akibatnya terhadap anggotanya yang lain atau terhadap tahapan di dalam supply chain itu ya. Kalau supplier bilang misalnya, aduh saya kayaknya kapasitas saya turunin ya kan, itu dia harus berpikir dampaknya apa kepada manufacturer ya enggak? Atau manufacturer ini kalau saya kurangi jumlah produksi bagaimana ya? Ya karena saya misalnya melihat taruhlah biaya produksinya terlalu tinggi nih ya kan, dia akan turunkan. Nah bisa jadi kan, tapi kan dampaknya apa nanti ke distributor, wholesaler dan juga retailer, yang ujungnya adalah kepada customer needs ya, kebutuhan customer. Nah di bawah dituliskan di situ bahwa kurangnya koordinasi akan mengakibatkan apa teman-teman?
konflik kepentingan ya di antara setiap level di dalam supply chain ya. Setiap anggota supply chain terjadi konflik bisa. Kemudian terjadi distorsi informasi ya. Terjadi distorsi informasi di antara setiap anggota supply chain bisa kalau tidak ada koordinasi. Seperti tadi contohnya, kalau misalnya taruhlah misalnya retailer tahu bahwa permintaan untuk si produk yang dibutuhkan konsumen itu adalah 1000 ya. Tetapi kemudian karena jarang koordinasi, tidak terkoordinasi, nih informasi ini tidak tersampaikan kepada tahapan supply chain di depannya ya. Misalnya si wholesaler dia nggak tahu bahwa kebutuhan 1000. Si distributor nggak tahu juga, manufacturer pun nggak tahu, supplier pun nggak tahu. Maka masing-masing akan memutuskan jumlah permintaannya masing-masing, ya nggak? Atau kalaupun misalnya mereka tahu tapi informasinya itu tidak valid misalnya ya. Jadi dari dugaan misalnya. Sehingga nanti retailer mengatakan 1000 kebutuhannya, tapi si wholesaler dia memahaminya 1500 ya. Ada distorsi itu. Atau si distributor 700 malah lebih sedikit, ya enggak? Simpang siur informasi ini. Bahaya ya kalau sampai seperti ini. Oleh karena itu butuh yang namanya koordinasi. Ada fenomena ya di dalam supply chain atau dalam konsep secara umum di inventory management lah, manajemen inventory ya, persediaan. Nah, kayak gini. Kita lihat di sini contoh. Jadi permintaan customer ya yang di forecast, yang diramalkan itu sebanyak 15 unit ya. Nah, tetapi informasi yang diramalkan tuh 15 ya. Sedangkan si retail itu dia angkanya 20 ya, di angka 20 unit. Sedangkan di wholesaler 30 unit, di manufacturer 60 unit ya. Nah, padahal permintaan customer yang aktualnya itu adalah 12 unit ya. Kebayang dong, yang paling rugi siapa di sini ya? Kalau retailer dia oke lah, dia nyetoknya 20, yang kejual 12 misalnya, berarti sisa 8 ya teman-teman ya. Wholesaler 30 unit dia nyetoknya, kejualnya adalah misalnya 20 ke sini, sisa 10. Nah, si manufacturer dia 60 unit. Dia kasihnya ke wholesaler misalnya 30 unit. Berarti sisa 30 unit. Ya, banyak tuh sisa stok di sini case-nya ya. Jadi memproduksi berlebih ya, terlalu banyak. Akibat apa? Akibat dari kurang tepatnya forecasting ya. Peramalan yang salah. Nah, peramalan yang salah itu disebabkan oleh lemahnya koordinasi ya. Koordinasi, sehingga masing-masing lihat tuh punya angka sendiri di dalam meramalkan permintaan ya. Jadi dari demand inilah kan nanti akan bergerak aktivitas produksi ya nggak, supply, pemasokan dan juga distribusi. Jadi ini sangat krusial, harus terjadi yang namanya ketepatan di dalam membuat peramalan atau forecast. Jadi forecast akurasinya harus tinggi gitu ya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena adanya distorsi informasi tentang permintaan ya di dalam supply chain. Jadi setiap anggota supply chain itu punya estimasi atau forecast yang berbeda ya terhadap demand. Jadi demandnya punya forecast, demandnya berbeda-beda. Nah, ini menghasilkan apa? Kerugian di dalam koordinasi supply chain ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa contoh kasus yang ada di buku Chopra sama Mendel itu ya. Teman-teman bisa explore lah ya nanti. Nah, jadi akibat dari kurangnya koordinasi terhadap kinerja itu apa? Ya, terhadap performance. Nah, di sini contohnya ya, teman-teman ya. Perinciannya nih.
biaya manufaktur, ya, biaya produksi itu akan menjadi naik. Ya jelas ya. Tadi yang dibutuhkan 12 unit, dia memproduksi 60 unit. Ya, ini contoh angka kecil nih. Bayangkan kalau kita multiplikasi ya 1000 kali atau 1.000.000 kali. Dari 12 juta yang dibutuhkan, ini memproduksi 60 juta, ya nggak? Itu kebayang kan berapa loss-nya. Ya, modalnya keluar banyak. Kemudian inventory cost, biaya inventory pun naik, biaya persediaan ya. Karena kalau itu kemudian sudah jadi produk jadi, maka harus ditaruh ya nggak barang produk jadi itu. Maka menjadi apa? Stok produk jadi. Stoknya jadi banyak, overstocknya banyak dalam bentuk produk jadi. Kalau masih ada juga produk setengah jadi, sama itu pun harus disimpan ya nggak? Kalau dia masih dalam bentuk raw material, itu pun sama harus disimpan, mengakibatkan inventory cost-nya tinggi, naik ya. Kemudian replenishment lead time juga tinggi ya. Replenishment itu pengisian stok ya. Pengisian stoknya lead time-nya menjadi tinggi karena jumlah inventory-nya besar, maka lead time-nya pun akan semakin lama gitu. Nah, kemudian transportation cost, biaya transportasi juga sama logikanya, dari jumlah inventory-nya yang banyak, maka biaya transportasi naik ya. Misalnya manufacturer dia harus mengirimkan ke distributor jumlah yang banyak kan ya. Padahal sebetulnya kebutuhannya tidak, misalnya dia kirim 1000, padahal kebutuhan yang actualnya sebenarnya cuma 500. Jadi kan naik tuh. Yang harusnya 500 kali per unitnya berapa gitu misalnya, ini jadi 1000 dikalikan dengan biaya transportasi per unit misalnya gitu. Nah, termasuk biaya tenaga kerja ya untuk pengiriman ya enggak, itu pun naik karena tadi jumlah volumenya lebih besar. Nah, kemudian level ketersediaan produk ya, ini bisa menurun. Nah, ini untuk kasus yang misalnya stock out ya, level of product availability. Jadi karena kurang koordinasi, di sini yang terjadi adalah misalnya manufacturer memproduksi jumlah yang lebih sedikit dari permintaan, maka akan terjadi ketidaktersediaan ya dari si produk atau stock out gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah relationship ya. Jadi relationship across the supply chain ya, memburuk nih. Hubungan di dalam supply chain nih ya, antar anggota supply chain hubungannya menjadi memburuk gara-gara adanya kurang koordinasi tadi ya. Ya, ujung-ujungnya adalah profitability ya. Profitability dari supply chain, kemampuan dari supply chain itu untuk menghasilkan keuntungan itu menjadi menurun ya kemampuannya, alias bisa sampai ke merugi terus ya. Nah, ini yang tadi yang kita sudah bahas, bullwhip effect ya, itu akan mengakibatkan apa? Menurunnya kemampuan supply chain untuk menghasilkan keuntungan ya, profitabilitasnya menurun ya, dan mengakibatkan biaya total cost-nya itu menjadi tinggi, naik ya. Integrasi dan kolaborasi atau koordinasi ya di dalam supply chain itu di antara para partisipan atau peserta atau anggota di dalam supply chain ya. Itu kita secara yang paling populer ada dua modelnya ya. Ada dua model atau metode di dalam kolaborasi ya. Itu ada dua, yaitu model CPFR nih dan VMI ya. CPFR itu singkatan dari Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment ya. Jadi kelihatan di situ ada kolaborasi 3 proses ya. Ada planning, perencanaan, ada forecasting, peramalan, ada replenishment, yaitu kegiatan pengisian stok ya,
pemenuhan kebutuhan stok gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah yang CPFR dulu. Ya, CPFR itu oke, atau sebelum ke CPFR lah. Sebelum ke CPFR kita akan bahas dulu di sini ada yang disebut dengan penentuan demand dulu ya. Penentuan demand fokusnya adalah pada bagaimana kita menentukan demand yang tepat ya, akurasi dari penentuan demand ini yang harus kita punyai. Ya, nah untuk menentukan demand ini kita bisa ada dua cara ya. Pertama yang disebut dengan forecast ya, demand forecast. Demand forecasting. Nah, yang kedua adalah dengan demand management. Oke. Jadi secara sederhana ada dua penentuan demand tuh, dua cara ya. Forecasting dulu nih. Forecasting ini apa? Dia berdasarkan data historis ya. Data historis yang biasanya didapat dari bagian penjualan atau sales. Jadi sales itu punya informasi tentang berapa banyak jumlah barang yang terjual dari waktu ke waktu, ya nggak? Misalnya setahun terakhir. Nah, berdasarkan data historis itulah kita kemudian melakukan forecasting, ya nggak? Teman-teman kan sudah belajar tuh forecasting ya. Nah, bisa dengan kualitatif, bisa dengan kuantitatif cara forecasting itu. Kalau kualitatif bisa dengan misalnya berdasarkan pendapat dari si orang-orang yang ahli. Misalnya bagian penjualan, sales force, ada sales force-nya yang senior atau yang manajernya. Mereka bisa punya pendapat nih, oh kalau menurut saya demand itu sekitar sekian angkanya gitu ya, per tahunnya atau per bulannya atau per minggunya bisa. Ya, atau dari para ahli yang kira-kira kompeten lah. Yang paham betul tentang demand untuk produk itu gitu. Nah, kemudian teknik yang kedua bisa kuantitatif ya, si forecast itu. Nah, kuantitatif teman-teman sudah belajar lah dengan time series, dengan regresi ya. Dengan apa lagi? Dengan moving average ya, dengan variasi-variasinya gitu. Nah, cirinya berarti forecast ini karena dia berdasarkan pada data historis, maka dia itu mengikuti pola permintaan, ya enggak? Demand pattern yang ada itu diikuti. Ya sesuai dengan data historis. Ya, jadi tidak keluar dari pola permintaan yang ada dari si data historis itu. Jadi follow the historical data pattern gitu. Nah, sedangkan cara yang kedua nih di dalam penentuan demand setelah forecast ada yang namanya demand management. Ya. Mengelola permintaan. Nah, ini ada bedanya dengan si forecast tadi. Kalau demand management itu dia tidak berdasarkan data historis ya, teman-teman. Oke, tidak mengikuti pola permintaan, tapi dia malah mempengaruhi pola permintaan. Untuk case misalnya produknya adalah listrik ya. Listrik itu, teman-teman ya, itu kan dibutuhkan oleh semua bisnis ya, bahkan non bisnis sekalipun seperti rumah tangga ya dan lain sebagainya. Dibutuhkan. Nah, kita lihat nih di sini ada pola permintaan, demand pattern dari listrik ya. Misalnya seperti ini bentuknya nih. Ini ada kurva permintaan listrik ya. Yang biru, warna biru nih. Ya, ini berdasarkan data historis ya. Polanya seperti ini nih. Ya. Sumbu X menunjukkan waktu T, jadi dari jam 8 sampai jam misalnya 12 malam. Ya. Itu polanya seperti ini nih. Ini yang sumbu Y-nya adalah KWH-nya ya, KWH-nya berarti jumlah daya listrik yang dibutuhkan. Oke. Lihat polanya. Polanya adalah dari pagi jam 8 itu cenderung naik, ya enggak? Naik sampai beban puncaknya ada di jam 12 misalnya gitu ya, menjelang jam 12 nih. Puncaknya. Setelah jam 12 itu cenderung turun, mungkin ada istirahat atau sebagian pulang lebih awal atau aktivitas menggunakan komputer dan lain sebagainya menjadi berkurang. Nah, ini polanya turun ya.
Begitupun dengan yang rumah tangga ya. Rumah tangga pun mungkin seperti itu. Di sini orang tidur siang misalnya ya. Menurun nih sampai ke sore, mulai naik lagi malam. Yang rumah tangga terutama ya. Yang rumah tangga itu nonton TV ya nggak? Naik di sini atau beraktivitas yang menggunakan listrik lah. Ataupun industri pun mungkin masuk ke waktu lembur overtime, di sini naik nih ya. Yang biru nih ya, saya nunjuk yang biru. Ini namanya demand pattern, pola permintaan seperti ini untuk listrik ya. Oke, kalau teman-teman menggunakan teknik forecast, maka teman-teman akan melakukan forecasting berdasarkan data historis dan menghasilkan pola seperti ini yang biru ini. Ya sudah, Anda ikuti aja. Kalau Anda menggunakan teknik penentuan demand-nya forecast, kalau Anda adalah PLN, bekerja di PLN, maka Anda akan menyediakan listrik ya berdasarkan pola permintaan ini yang biru ini ya. Oke, jadi KWH-nya berapa nih? Ini bisa ratusan ribu KWH atau bahkan jutaan KWH ya di sini ya. Nah, kapasitasnya berapa? Oke, Anda harus atur di situ. Kalau ternyata kapasitas Anda, misalnya teman-teman ya, beban puncak di sini itu adalah contoh sederhana lah, hitungan gampangnya gitu ya. Misalnya 1 juta KWH, ini PLN misalnya, nggak tahu nih provinsi atau nasional. 1 juta KWH di sini nih. Ya, lihat nih di sumbu Y-nya yang pas beban puncak ini 1 juta KWH. Kalau kapasitas PLN itu ternyata adalah 800.000, di bawahnya berarti kan ada sisa ya yang tidak terpenuhi di sini nih. Ya, ada sisanya di bawah ini. Ya, di antara ini saya nggak bisa narik garis baru nih ya. Jadi ada sisa, itu namanya stock out ya. Oke, tapi kalau kapasitasnya memang lebih dari 1 juta atau sama dengan 1 juta berarti terpenuhi semuanya ya, terpenuhi semuanya. Oke, ini kan garis kapasitas di sini nih, saya bisa tarik di sini nih. Oke, kalau garis kapasitas melewati puncak ini berarti tidak ada stock out ya, terpenuhi semuanya. Oke. Tetapi di situ kita bisa lihat kalau Anda PLN itu bekerja pada kapasitas 1 juta, kapasitas beban puncak ya yang maksimum ini, maka Anda bisa lihat di sini nih. Dari jam 8 sampai misalnya jam 10 itu kan permintaan jauh di bawah kapasitas ya nggak? Jauh di bawah 1 juta. Ini permintaan cuma sedikit nih, misalnya 300.000 atau 200.000 gitu. Berarti ini berlebih di sini nih kita produksinya ya. Berarti terjadi apa di sini nanti? Overstock ya, kebanyakan di sini nih. Nah, itu kan meningkatkan biaya produksi ya nggak? Nah, itu kan nggak kita tidak menghendaki seperti itu ya. Jadi di sini ada kerugian nih kalau kita bekerja mengikuti forecast saja ya. Karena ini jenis kebutuhannya ternyata fluktuatif di sini nih. Sama halnya ketika misalnya di sebelah sini nih, dari sini turun lagi ya ke sini. Berarti kalau kita bekerja di level kapasitas maksimum 1000 gitu ya, itu sisanya banyak lagi di sini nih. Ya di sini pun ada sisa lagi nih, jarak antara ini sama yang maksimum ya. Begitu. Nah, itu kalau menggunakan forecast. Ya, tidak selalu forecast itu menghasilkan demand yang akurat ya. Oke, maka oleh karena itu dibutuhkan misalnya teknik lain, yaitu apa di sini? Demand management. Nah, kalau pakai demand management, teman-teman ya, maka karena kita tidak mengikuti pola permintaan yang ada, kita mempengaruhi pola permintaan yang ada. Yang si biru ini, yang berdasarkan forecast ini, kita pengaruhi. Ya, di sini ada tanda panah nih. Tanda panah naik, tanda panah turun, tanda panah naik ya. Nah, ini. Jadi caranya gimana? Caranya dengan kita menerapkan menurunkan atau menetapkan jumlah kapasitas produksi kita nih ya, si listrik ini PLN. Jadi alih-alih memproduksi mengikuti kebutuhan ya, dia malah
menetapkan angka misalnya supaya nanti si pola permintaannya itu cenderung lebih flat ya. Ya, tidak fluktuatif seperti ini, tetapi lebih flat atau lebih stabil. Ya, yang merah nih, yang merah. Jadi caranya gimana? Misalnya dengan teknik pricing mechanism ya, mekanisme harga, penetapan harga. Price-nya, P itu price. Jadi untuk menyeimbangkan antara kapasitas dengan demand. Untuk mekanisme penentuan harga ini, pada saat permintaannya rendah nih, jam 8 ya, misalnya sampai jam 9 atau 10, permintaannya rendah, maka harga listrik diturunkan, ya enggak? Diturunkan. Supaya apa? Supaya penggunaannya atau permintaannya naik, ya enggak? Kalau harganya diturunkan kan rata-rata kan psikologi orang, psikologi customer itu kalau harga diturunkan dia cenderung membeli banyak gitu kan ya, atau menambah konsumsi. Makanya di sini harga diturunkan. Ketika harga diturunkan, maka ketika price diturunkan nih teman-teman, maka konsumsi akan bertambah ya. Biasanya gitu di sini. Jadi bisnis pun, industri pun akan berpikir, oh kalau PLN menetapkan kebijakan harga KWH listrik itu bervariasi berdasarkan jam, maka mereka pun akan mengikuti enggak pola konsumsi listrik yang mereka itu akan mengikuti kebijakan si PLN. Nah, kebijakan PLN itu hasil dari demand manajemennya dia gitu. Ya. 8 sampai jam 10 harganya lebih murah daripada 10 sampai jam 12 misalnya. Maka industri akan menggeser produksinya, kesibukan yang menjadi dia meningkatkan kesibukan di pagi hari, ya enggak? Karena biaya konsumsi listrik menjadi lebih murah. Nah, ketika jam 10 sampai jam 12 harga dinaikkan sama PLN supaya apa? Konsumsinya turun ya. Turun untuk konsumsinya. Jadi begitu pun seterusnya ya. Jadi si kurvanya akan menjadi cenderung lebih flat. Ya, cenderung lebih stabil di sini nih. Sehingga penentuan demand-nya menjadi lebih akurat ya, lebih ya sesuai dengan harapan lah gitu. Dan kapasitasnya bisa disetting supaya tidak terlalu bervariasi ya kapasitasnya. Settingan kapasitasnya misalnya di sini kan lebih certain lah, lebih tertentu ya. Kalau ini kan uncertain ya enggak, teman-teman? Tidak pasti gitu. Kalau yang merah kan relatif lebih pasti lah. Ya kita buat aja di sini. Jadi yang pas beban puncaknya ini yang merah ini kita taruh misalnya 500.000 kWh ya. Mending kan daripada 1 juta kWh. Kalau 500.000 pas ini ada selisih di sini nih sedikit ya nggak apa-apa lah selisih. Misalnya 100.000 daripada tadi selisihnya berapa ya? Dari sini sampai sini 800.000 misalnya, ini 200.000, ini 1 juta misalnya gitu ya. Sehingga biaya manufacturing berkurang, biaya inventory berkurang ya. Biaya banyak lah nanti pengaruhnya ke buruh segala macam gitu. Oke. Jadi price mechanism itu bisa mempengaruhi, bisa dipakai sebagai teknik demand management ya, manajemen permintaan itu dengan mempengaruhi pola permintaan atau demand pattern ya. Ya ini sama kurang lebih, ini pembahasannya kurang lebih dengan ini sama ya. Polanya dipengaruhi itu berubah dari merah ke biru misalnya gitu. Nah sekarang dua jenis kolaborasi ya di dalam supply chain. Ada CPFR, ada VMI. CPFR, Collaborative Planning, Forecasting, dan Replenishment ya. Nah biasanya CPFR ini lebih cocok untuk jenis permintaan yang fluktuatif. Ini saya sampaikan di sini, fluktuatif. Nah, jadi sedangkan yang satunya lagi VMI atau Vendor Managed Inventory. Jadi inventory itu dikelola oleh vendor ya, supplier. Nah ini
oleh vendor ya, tidak harus supplier nih ya. Jadi vendor manage inventory, ada vendor yang mengelola lah, tapi umumnya supplier. Nah, ini untuk jenis produk yang pola permintaannya stabil ya, stabil. Oke, contohnya apa nih untuk yang stabil? Air minum, ya garam misalnya gitu ya. Nah, garam atau air minum atau kebutuhan sehari-hari lah ya. Misalnya apa tuh, sembako gitu ya. Nah, itu cenderung relatif lebih stabil. Tapi kalau yang CPFR ini untuk yang pola permintaan yang fluktuatif ya. Contohnya apa? Spare part ya. Spare part untuk misalnya di perusahaan kan ya, pabrik mesin gitu ya, ada kan butuh spare part kan, kita nggak bisa memastikan kebutuhannya berapa gitu ya. Jadi ini fluktuatif nih ya. Obat-obatan pun sama ya, kita nggak tahu nih kebutuhan, kan jumlah orang yang sakit kita nggak bisa prediksi ya nggak. Jadi ini fluktuatif. Oke. Jadi secara umum CPFR dan PMI ini, oke, pertama dari sisi misalnya kalau mereka menggunakan forecast nih, si CPFR sama PMI ini di dalam penentuan demand-nya, maka forecast-nya, horizon forecast-nya, jadi jangkauan waktunya atau jangkauan waktu untuk forecast-nya itu, si CPFR itu bisa lebih panjang ya. Ya bisa sampai ke long range ya, jangka panjang. Tapi kalau VMI biasanya untuk middle, menengah atau pendek gitu. Jangka waktunya misalnya kalau panjang itu setahun, berarti kalau VMI itu mungkin bulanan ya, atau mingguan ya, atau harian gitu, lebih pendek. Kalau CPFR dia bisa semuanya, tapi sampai jangka waktu yang panjang ya, bisa sampai tahunan, mungkin bisa lebih dari setahun. Ya, ini time span-nya nih, tahunan, bisa bulanan, bisa mingguan. Kalau si PMI bulanan, mingguan, bahkan mungkin harian. Ya, demand pattern-nya fluktuatif, CPFR, kalau PMI stabil. Kemudian levelnya strategik, ke jangka panjang, PMI operasional. Ya, kalau CPFR biasanya yang menjadi objek yang dikolaborasikan itu bukan hanya sekedar satu jenis produk ya, tapi dia itu lebih ke misalnya kapasitas dari pabrik gitu ya, kapasitasnya berapa, ini itu dikolaborasikan. Kapasitas dari gudang ya, yang ada di semua anggota supply chain, itu dikolaborasikan. Kemudian kolaborasi antar grup departemen ya, misalnya kalau ada banyak departemen di perusahaan itu bisa kolaborasi, atau dalam supply chain, anggota supply chain itu banyak departemen bisa berkolaborasi, itu menggunakan konsep atau model CPFR. Nah, kemudian juga group of products ya, sejumlah atau kelompok produk itu bisa dikolaborasikan. Nah, sedangkan VMI biasanya untuk spesifik produk saja, satu jenis produk misalnya, atau produk-produk yang tertentu ya, satu jenis produk misalnya kita dikelola oleh si vendor misalnya gitu. Oke. Jadi lebih scope-nya lebih sedikit ya kalau VMI metodenya. Nah, baik CPFR ataupun VMI, teman-teman, itu sebenarnya membahas 5 aspek di sini ya, teman-teman ya. Pertama dari sisi produksinya ya. Apa yang dibuat, berapa banyak volumenya, kapan dibuatnya, yaitu produksi. Jadi kolaborasi kan ya, CPFR sama VMI itu kolaborasi dari sisi produksinya. Apa yang dibuat, berapa banyak, kapan dibuat. Kemudian kolaborasi dari sisi inventorinya, berapa banyak yang akan disimpan ya, stoknya berapa gitu. Kemudian lokasinya, di mana aktivitas akan dilakukan ya. Jadi kolaborasi itu semua anggota supply chain ya. Oke. Kemudian transportasi, bagaimana cara memindahkan produknya atau
logistik lah, bagaimana logistiknya dilakukan ya. Kemudian juga yang terakhir adalah informasi. Ya, dasar dari pengambilan keputusannya itu dikolaborasikan juga. Informasi apa saja yang diperlukan untuk bisa berkolaborasi. Oke. Di si PVAR ini kalau teman-teman lihat di sini ya di ilustrasinya, dia seperti siklus ya, siklus di mana ada empat proses lah, kita lihat ya, ada proses utama, 4 proses. Jadi yang pertama adalah adanya perencanaan dulu nih, kan namanya planning, forecasting, dan replenishment. Nah, planningnya di sini nih, strategi and planning. Jadi semua anggota supply chain, pihak-pihak yang berkepentingan di dalam supply chain atau yang mewakili anggota supply chain semuanya berkumpul ya, berkoordinasi, oke. Kemudian mereka membahas yang namanya business plan, membuat misalnya joint business plan, ada business plan bersama ya. Oke, jadi ini udah lintas perusahaan nih, pokoknya dalam satu jaringan supply chain mereka berkoordinasi. Kemudian membuat collaboration arrangement ya, bisa buat kontrak bersama gitu ya, perjanjian nih. Ya, perjanjian untuk misalnya bekerja sama ya, untuk misalnya membuat bisnis plan tadi. Bisnis plan di dalamnya misalnya salah satu bagiannya adalah tentang penentuan demand tadi. Demandnya berapa nih akan kita setahun ke depan, itu berapa yang harus kita provide, sediakan untuk customer ya. Nah, setelah direncanakan, di situ ada forecasting, bisa ya terjadi segala macam di situ. Di sini masih kontrak, masih kerjasama, kesepakatan lah, komitmen. Nah, setelah itu kemudian masuk ke proses yang kedua atau tahapan yang kedua, yaitu demand and supply management. Nah, di sini yang digunakan adalah demand management. Tadi kan kita sudah tahu ada forecast, ada demand management. Nah, demand management itu lebih ke mempengaruhi pola permintaan ya. Demand patternnya lebih kita pengaruh, jadi tidak hanya sekedar mengikuti pola permintaan. Kalau hanya mengikuti pola permintaan itu namanya forecast ya. Tetapi di sini kita bisa menggunakan forecast juga sama untuk menentukan misalnya angka awalnya berapa ya. Kita nemukan menurut pola permintaan adalah seperti ini. Nah, baru kemudian kita buat kebijakannya ya, kebijakan untuk mempengaruhi permintaan tadi. Tekniknya banyak nanti ya, dengan promosi, dengan diskon dan lain sebagainya. Ada order planning di sini ya, rencana pemesanan ya, pemesanan order planning. Kepada siapa ya? Kepada pihak yang terkait, misalnya suppliernya ya. Jadi nanti di sini ada yang terkait dengan supplier, anggota supply chain yang ada di posisi supplier, ada yang terkait dengan anggota supply chain yang lain, manufacturernya gitu ya, distributornya, wholesalernya, dan retailernya. Oke, di sini customer need, di sini consumer, kebutuhannya si konsumen. Jadi kita berputar siklus mengelilingi ini, semua aktivitas berjalan terus untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Eksekusinya di sini dilakukan ya untuk semua anggota supply chain. Semua anggota supply chain kemudian melakukan eksekusi sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu. Di sini misalnya pemenuhan order ya, order generation, fulfillment gitu di sini dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini ada analisis ya, tahapan atau proses analisis. Oke. Dievaluasi itu, dilihat bagaimana performance-nya dari supply chain ini, kita terjadi bullwhip effect enggak, terjadi overstock tidak, terjadi stock out tidak ya di dalam supply chain ya. Kebutuhan konsumen bagaimana, terpenuhi enggak ya. Total cost-nya bagaimana ya, tinggi apa rendah ya. Profitnya bagaimana gitu ya. Jadi hasil dari kerjasama itu nanti kelihatan di sini, dianalisis. Kemudian improvement lagi, perbaikan ya. Terus berjalan begitu. Jadi intinya di sini ada sharing informasi ya teman-teman. Sharing informasi di antara semua anggota supply chain. Model VMI.
lebih sederhana ya kalau PMI. Tapi intinya adalah tetap ada pertukaran informasi ya, teman-teman ya. Jadi pada VMI itu terutama ya di sini adalah vendor itu dia harus dapat informasi dari pihak kliennya, yaitu apa namanya, misalnya di sini manufacturer ya, atau misalnya distributor, wholesaler atau retailer, itu harus tahu tentang apa? Tentang kebutuhan hariannya atau misalnya mingguannya atau bulanannya ya. Dan juga stok yang ada saat ini. Ya, jadi kan nanti si vendor yang mengatur ya. Jadi nanti kalau dia sudah tahu informasi itu, dua informasi itu, berapa banyak stok yang sekarang ada di warehouse misalnya gitu ya. Kemudian kebutuhannya berapa, hariannya, mingguannya, bulanannya, nanti mereka akan mengatur nih. Ya, kapan dia akan melakukan pengiriman, pengisian ulang, replenishment. Pengisian ulang stok, kapan dia mengisi ulang dan berapa banyak yang dia isi, yang dia kirim ya. Nah, itu. Jadi di sini ada visibility namanya tuh. Jadi keterbukaan informasi dari pihak klien terhadap vendor ya.